Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Semangat. Ya selalu semangat ya Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu di gedung ini untuk berkolaborasi dengan Brida untuk pengimbasan budaya positif untuk sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Dita. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan memulai diseminasi budaya positif. Saya perkenankan saya akan men-share screen terlebih dahulu. Baik. Kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan diseminasi budaya positif SDK Mardewiata 2 Malang. Di sini kami, Ibu Christian Dita Rahayu Ningtyas dengan saya, Ibu Rida Wahyuni akan menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Baik, yang pertama, berikut adalah profil kami Bapak Ibu. Ada saya dengan Bu Dita, kami calon guru penggerak dari SDK Mardewiata 2. Mari kita lanjutkan ke kesepakatan diskusi nggih Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan diskusi pada pagi hari ini, mari kita menghargai pendapat orang lain. Kita terbuka secara pikiran, kita buka hati kita berdiskusi dengan positif. Kemudian berbicara akan dipersilahkan, boleh dimulai untuk berbicara setelah dipersilahkan. Kemudian untuk yang ketiga, on kamera ya Bapak Ibu, mikrofonnya mau dikondisikan untuk di off terlebih. Yang keempat, mari kita mengikuti diseminasi dengan bahagia. Setuju Bapak Ibu? Silakan kalau setuju bisa diklik emoticon yang tersedia di. Iya, terima kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Tujuan pada pagi hari ini, diseminasi hari ini adalah yang pertama, menyampaikan informasi tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, sarana diskusi penerapan budaya positif di sekolah. Baik, konsep inti pada budaya positif pada pagi hari ini ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kontrol keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kita masuk pada melakukan kegiatan cobalah buka. Jika di sini ada Bapak Ibu yang di sampingnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa. Ini adalah Anda. Kemudian si B ini adalah rekan Anda, jadi teman Anda. Mungkin Bapak Ibu bisa merenungkan terlebih dahulu ya. Saya akan pandu dari sini, Anda adalah si A dan si B ini adalah rekan Anda. Tugas si A adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi Bapak Ibu mengepalkan satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bisa jadi uang atau perhiasan atau apapun bebas. Itu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dibayangkan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, bebas. Kemudian bayangkan ada rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A atau membuka tangan Anda. Rekan Anda ini boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, dibayangkan dulu. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda? Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Baik, Bapak Ibu. Pasti jawabannya untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu bervariasi ya. Ada yang mempertahankan, ada juga yang membuka kepalan tangannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga.
yang pakainya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi, semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Mau kita kepalkan tangan kita itu tadi dilepas ataupun dibuka. Nah, kita lanjut pada miskonsepsi tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membawa rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Semua itu adalah miskonsepsi, tidak benar Bapak Ibu. Mari kita lanjut pada cara mengubah atau pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Stimulus respon yang biasa kita pernah dengar itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, ini kita ubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian, mengubah dari semua orang melihat hal yang sama, itu menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita ubah dari perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon juga tentang orang lain bisa mengontrol saya, itu kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kita ubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, kita ubah menjadi teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, yang ada hanya menang dan menang. Baik, kita masuk pada disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan apa itu nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa raise hand, bisa menyampaikan contoh satu saja yang bisa disampaikan tentang nilai kebajikan. Silakan. Mungkin Bu Fani atau Bu Silvi mungkin yang ada di sini ada bisa menyampaikan nilai kebajikan itu apa satu saja mungkin ya. Bu Silvi bisa menyampaikan nilai kebajikan satu saja Bu Silvi. Apa contoh nilai kebajikan? Atau Pak Damai? Maaf Bu Silvi nggak kelihatan. Nggak kedengeran Bu Silvi.
Oh ya, Pak Damai, contoh nilai kebajikannya bisa disampaikan Pak Damai. Ya, Satu terima aja kasih. mungkin. Menurut saya nilai kebajikan itu kalau di kurikulum Merdeka itu adalah salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. LC yang profil itu merupakan kebajikan. Salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan kita terapkan untuk meningkat seperti mandiri, berkembang dan bernalar. Mungkin itu tidak menurut saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Damai. Ya, nilai kebajikan seperti yang disampaikan oleh Pak Damai adalah tentang profil pelajar Pancasila karena di tempat kita ini ada sekolah ya. Jadi lebih tepat kita mendasarkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Betul, seperti yang disampaikan oleh Pak Damai. Terima kasih Pak Damai. Kita lanjut ke disiplin positif ini. Murid yang dapat menerapkan disiplin positif ini dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, motivasi mengontrol diri tersebut juga didasarkan pada motivasi internal, bukan akibat penghargaan, hukuman, atau paksaan. Jadi semua ada dalam diri anak itu sendiri. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ini secara eksternal, yaitu karena menghindari hukuman. Yang kedua ini juga secara eksternal karena ingin mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Dan yang ketiga ini dari internal yang kita harapkan sebagai guru kepada anak-anak, yaitu karena mereka ingin, mereka dari dalam diri mereka dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kebutuhan dasar manusia tidak lepas dari yang kita sudah bahas tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi ada korelasinya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini untuk keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Mari kita masuk pada contoh studi kasus untuk mencontohkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, yaitu ada Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin dari Bapak Ibu bisa salah satu
Mungkin Bu Nila atau Bu Fani bisa atau Bu Dita bisa menjawab ya, membantu menjawab dulu. Oke, Bu Fani. Silakan Bu Fani. Mungkin eh, Doni eh, Doni mungkin Doni merasa bahwa makanan teman-temannya lebih enak, belum pernah dimakan seperti itu. Tapi karena setiap hari, mungkin karena di rumah belum sempat makan, Bu. Oh gitu ya Bu Fani ya. Oke, ada. Terima kasih Bu Fani. Bu Endang. Silakan Bu Endang. Mungkin ibunya tidak membawakan bekal dan tidak memberikan uang saku, sehingga di sekolah Doni merasa kelaparan. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ini Bu Endang. Bu Rasepina. Bu Yosepin mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Bu Fani, Bu Endang. Bu Yosepin tadi raise hand. Oh Bu Maksi silakan Bu Maksi. Mungkin loh Bu ya, anak itu tipe anak yang kurang bersyukur, walaupun sudah diberi bekal oleh mamanya, selalu ada perasaan punya teman tuh lebih enak, gitu loh. Jadi dia istilahnya tidak puas dengan apa yang dia bawa sendiri. Baik. Gitu, Terima Bu. kasih Bu Maksi. Ya, terima kasih jawaban Bu Fani, Bu Endang, Bu Maksi ini luar biasa sekali. Betul semua Bapak Ibu ya. Jawaban dari ibu-ibu cantik ini tadi. Mari kita akan kupas kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dalam kasus Doni yang tadi sudah disampaikan, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, Pak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, Bu Endang kalau tidak salah tadi ya, menyampaikan mungkin gak dibawa bekal. Bu Fani juga tadi sudah menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena temannya melaporkan tindakannya pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Maksi tadi. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Dia merasa berkuasa. Dia ingin menjadi yang punya power. Itu kebutuhan dasar yang sedang dia ingin perjuangkan. Kemudian yang selanjutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama itu terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah tadi sudah disampaikan ya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin makan yang lain.
ingin bebas memilih makanan yang dia inginkan. Nah, kemudian jika jawaban Doni dia menjawab melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena mengambil makanannya yang menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi itu tadi adalah 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang kita perlu perhatikan kepada anak didik kita, peserta didik kita. Kenapa kok bisa terjadi kasus ini? Jika jawabannya seperti yang sudah disampaikan tadi, jawaban Doni yang ada 5 macam tadi, berarti sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, kita bisa mengidentifikasi yang jadi kebutuhan peserta didik kita itu yang apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi jawaban Bu Fani, Bu Endang, Bu Maksi tadi betul seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dita. Dipersilakan Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Rida. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah meneliti, sudah menelaah tentang studi kasus tentang Doni, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam slide sudah tertera ada hukuman dan penghargaan. Mungkin yang selama ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu, kita sadar atau tidak sebenarnya kita sudah melakukan hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu pasti memiliki sifat yang menyakitkan, tidak nyaman, lalu murid merasa takut, cenderung memaksa, lalu murid bahkan sering menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Nah, kita tidak menampik hal tersebut karena pasti hukuman identik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu mungkin selama ini kita lakukan itu sangat membantu, sangat efektif, tapi sebenarnya itu tidak Bapak Ibu. Jadi karena penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan, artinya merusak hubungan itu pasti ada murid yang merasa iri. Lalu yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Lalu kalau sekarang itu kalau yang kemarin-kemarin atau mungkin sekarang kita masih melakukan itu menghukum dengan sistem ranking, itu sebenarnya mematikan, sangat mematikan identitas anak tersebut juga, lalu merampas hak menghargai dirinya. Jadi bagaimana kita untuk menyeimbangkan antara hukuman dan penghargaan tersebut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu memiliki penguatan jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, lalu stimulus respon. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan mengenai konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu yang bagaimana? Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu, murid juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu berikutnya ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol tersebut. Lalu, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi sudah disebutkan ciri-ciri dari restitusinya. Nah,
Apa toh restitusi? Mungkin ini istilah yang asing ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu ketika melakukan kesalahan, mereka mau untuk memperbaiki dengan caranya mereka atau dengan anjuran kita, akhirnya kembali lagi dengan kelompoknya jadi lebih kuat, jadi lebih baik. Istilahnya seperti itu, lebih simpelnya. Nah, ciri-ciri restitusi pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Lalu berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, seperti kita bahas tadi, kebutuhan dasar manusia. Lalu, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Bukan hukuman ya Bapak Ibu ya. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaannya. Kita ada buah kasus. Mungkin kita juga mengalami ya di murid-murid kita. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, tidak mengerjakan PR. Ini bukan cerita baru lagi, ini sudah cerita lama ya Bapak Ibu kalau murid itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada perbedaannya, mulai dari hukuman, konsekuensi, restitusi, itu yang bagaimana? Kalau hukuman pasti ada beberapa Bapak Ibu guru, kita pernah melihat juga, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah dan murid takut. Atau mungkin ada menghukum menulis 5 kali, menulis 10 kali. Seperti itu. Atau menghukum tidak boleh ikut pelajaran. Lalu ada juga yang mungkin lebih ke fisik. Itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini memang hampir mirip. Nah, konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita sebagai guru kita tegas, konsekuensinya kan pasti muridnya menghormati ya peraturan kita. Nah, kalau restitusi di sini guru itu berperan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi itu lebih kepada cara yang lebih halus. Kita mencari apa toh penyebabnya, ini kamu nggak ngerjakan PR itu apa. Itu tidak semata-mata kita langsung memberikan hukuman tanpa kita mendengarkan penjelasan dari siswa tersebut. 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada sebuah kasus
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering kita temui ya Bapak Ibu ya saat upacara bendera. Lalu kita harus melakukan yang seperti apa? Kita sebagai guru, kita harus tahu posisi kita sebagai apa di situ. Kalau posisi kita sebagai penghukum, pasti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Mereka membuat barisan tersendiri. Itu posisi penghukum. Kalau posisi pemantau, kita sebagai pendidik sebagai posisi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita berbicara sebagai posisi teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi lain kali jangan seperti itu posisi teman. Kita berbicara sebagai teman kepada siswa kita. Lalu ada posisi pembuat rasa bersalah dari kasus tersebut. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu akhirnya membuat si siswa itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Lalu ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, berikut saya akan tayangkan 5 posisi kontrol. Mari kita simak video bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, Bapak Ibu Guru. Banyak sekali ya inspirasi. 5 posisi kontrol tadi. Kita pasti pernah ya melakukannya itu. Tadi sudah disampaikan posisi yang ideal, posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kenapa kok disebutkan posisi manajer? Karena kita pasti berpihak pada murid. Yang seperti saya sampaikan sebelum video ini tadi,
kita bisa menanyakan kepada anak kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut, lalu kita menawarkan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka agar menjadi lebih baik. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, karena pastinya posisi tersebut berpihak pada murid, di mana murid akan merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, untuk selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, atau mungkin kita lebih mengenal itu kesepakatan kelas. Ini bagaimana? Nah, biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan. Ya. Lalu sedikit saja biar mudah diingat, jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Jadi kesepakatan kelasnya itu sedikit saja. Lalu berupa pernyataan universal. Lalu dapat diterapkan di kelas. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibentuk dalam bentuk positif, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, pasti kita sering menemui permasalahan-permasalahan yang ada pada murid. Mulai dari murid yang tidak mengerjakan PR, murid yang mungkin sering izin ke belakang, mungkin murid yang selalu ngobrol sendiri, seperti itu. Nah, mari kita amati bersama-sama segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Masing-masing memiliki ciri khasnya, Bapak Ibu. Dari mana kita memulai? Biasanya kalau ada suatu permasalahan, kita menstabilkan dulu identitasnya. Nah, maksudnya bagaimana menstabilkan identitas? Kita bisa melontarkan kata-kata yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi menstabilkan identitas untuk menanyakan kepada murid tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa melontarkan dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat sebelumnya? Kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu gambaran segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini gambaran penyelesaian sebuah kasus menggunakan segitiga restitusi. Dengan kasus, Indira tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Mari kita simak videonya. Selamat siang, Indi.
Selamat siang, Bu. Indira, tadi Bu Dita mendengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Arsa. Iya, Bu. Kenapa ini kok bisa sampai bertengkar? Karena tadi Asa mau ganggu saya, lalu dia meminta tugas saya. Oh, jadi begitu. Wajar kalau Indira itu marah ya, karena kalau Bu Dita jadi Indira pun, Bu Dita pasti akan marah ketika tugasnya Bu Dita dicontek. Nah, sekarang Bu Dita mau tanya, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Arsa? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Asa. Tanpa saya sadar, saya menggebrak meja, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada rasanya ya? Iya, Bu. Coba sekarang jelaskan ke Bu Dita, apa alasan kamu sampai bisa menggebrak meja tadi? Saya kesal, Bu. Pekerjaan saya dicontek sama Asa. Padahal saya sudah susah payah mengerjakannya. Tapi Asa malah mengontek, dia tidak mau beri saya sendiri, Bu. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu sampai marah-marah, karena kamu tidak terima jika pekerjaanmu dicontek begitu saja ya sama Arsa. Nah, itu sangat menghargai tindakan kamu yang marahnya tidak berlebihan sampai memukul. Sekarang Indira, mari kita pikirkan sama-sama, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Nah, betul. Menurut kamu Indira, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Aku harus lebih sabar, Bu. Betul, kamu harus lebih sabar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bu Dita selaku guru TIK saat itu, atau wali kelas saya. Iya, betul sekali Indira. Baik, sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas dan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Indira. Halo teman-teman, saya Indira dari kelas 6A. Saya senang sekali loh diajak berdiskusi oleh Bu Dita untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman saya di kelas. Saya harus belajar banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Iya, Bapak Ibu, itu tadi contoh penyelesaian suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, pasti kita pernah mengalami hal tersebut di dalam kelas atau di sekitar ketika anak-anak bermain saat istirahat. Kita bisa menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita tadi memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita tidak sebagai penghukum. Kamu itu salah, kamu itu sudah melanggar peraturan. Bukan seperti itu. Tapi kita lebih mengulik lagi, kita lebih berbicara dengan murid dan menanyakan, menstabilkan identitas mereka, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan atau peraturan seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata untuk menyalahkan murid tersebut. Karena kita harus ingat lagi, kita harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid yang bisa membuat murid itu merasa nyaman dalam lingkungan belajarnya.
Nah, dari paparan mulai dari yang pertama, mulai dari budaya positif, mulai dari kebutuhan dasar dan sampai ini tadi segitiga restitusi, ada kesimpulannya. Jadi dengan penerapan dan capaian konsep ini, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, maka budaya positif akan muncul di sekolah kita dan murid-murid kita menjadi pribadi berkarakter yang positif. Jadi kita bisa menerapkan ya mulai dari sekarang Bapak Ibu bagaimana kita memposisikan diri sebagai pendidik yang berpihak pada murid untuk menciptakan murid kita yang berkarakter yang positif. Nah, demikian pemaparan pengimbasan atau diseminasi dari kami, saya Budita dan Bu Rida. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi referensi, dapat menjadi pandangan baik bagi Bapak Ibu untuk menuntun para murid agar mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodrat mereka. Nah, semoga kita senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Bagaimana, Bu Rida? Iya, Bapak Ibu, ini tadi pemaparan kami berdua, saya dengan Budita. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Oh iya, Pak Damai. Pak Damai. Baik, Pak Damai. Sudah mengangkat tangan raise hand. Silakan Pak Damai. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Rida dan Ibu Dita sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Ada beberapa memang saya melihat seperti merefleksikan saya masih kurang maksimal dalam mendampingi anak-anak, dalam menyelesaikan permasalahannya anak-anak. Seperti tadi ada 5 posisi kontrol. Oh, di situ saya mungkin masih berada di sebagai teman. Jadi baru tahu ternyata itu posisi yang terbaik di sini yang diharapkan sebagai pendidik itu adalah seorang manajer. Di mana nanti kalau kita bisa menerapkan dalam posisi manajer ini akan berdampak jangka panjang untuk anak. Dan yang kedua, ingin menanggapi perihal segitiga restitusi. Oh, ternyata selama ini saya pada saat menangani permasalahan anak di kelas dan sebagainya itu ternyata masih kurang maksimal juga. Saya masih seakan-akan guru itu yang istilahnya memberikan solusi. Oh, kamu harus seperti ini, nanti kalau tidak seperti ini menjadi ini. Ada di sini kalau saya melihat materi yang disampaikan tadi, kalau kita bisa memunculkan solusi dari diri anak sendiri, maka dia akan sama tadi mempunyai jangka panjang ya. Dia juga menjadi pribadi atau karakter yang positif juga. Nah, itulah semoga harapannya di sekolah kita di bawah naungan Yayasan Madiwiyata ini semuanya bisa menerapkan budaya positif ini sehingga sekolah kita bisa semakin maju. Itu saja tanggapan saya, Bu Rida. Terima kasih. Terima kasih Pak Damai, luar biasa. Ya memang ini kita merefleksikan pada diri kita masing-masing Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Damai. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita sebagai guru supaya kita belajar lebih baik lagi hari demi anak didik kita, demi murid-murid kita. Mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi atau memberikan masukan? Ya, sepertinya sudah cukup Bu Dita ya,
Pak Damai sudah mewakili Bapak Ibu yang lain. Ya, Ya, betul sekali, Bu Rida. Ya, semoga penyampaian kita ini menjadi motivasi ya untuk Bapak betul. Ibu semua ya, Bu Rida. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bahagia. Oke, kita